Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, umat Allah yang terkasih, saudara-saudara keluarga besar dari Gereja Kristen Indonesia Aji Barang ataupun dari jemaat-jemaat lain yang bersama-sama mengikuti persekutuan tengah minggu saat ini. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, persekutuan tengah minggu kali ini adalah sebuah persekutuan tengah minggu yang spesialnya karena persekutuan tengah minggu ini adalah kali terakhir di tahun 2021 dan akan menjelang tahun baru tahun 2022. Spesialnya karena ini pertemuan terakhir di tahun 2021 memasuki tahun 2022 ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu biarlah di dalam persekutuan bersama kita saat ini kita betul-betul menemukan apa yang boleh menjadi hal yang berharga di tahun 2021 dan kita siapkan diri kita memasuki tahun 2022 yang penuh dengan misterinya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian di dalam kasih yang teguh. Yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh, syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemas. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh, syukurku diangkatnya. Ya Bapak Ibu, kita akan memasuki perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita menyiapkan bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai yang ke-20. Injil Lukas pasal kedua ayat 15 sampai 20. Sebelum kita membaca, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, inilah kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Tolonglah kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah
karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca dan menghidupi firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, tema perenungan firman Tuhan kita pada pertengahan minggu ini, di akhir tahun 2021 ini adalah permenungan kehidupan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengingat ada lagu yang cukup tenar, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Judul lagu ini adalah Hidup Itu Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Lagunya kira-kira seperti hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, ya, dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, lagu itu mengajarkan kepada kita untuk melihat bahwa hidup ini bukan hanya cuman diisi, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan karya-karya yang baik. Jangan sampai hidup ini selesai tanpa kita melakukan sesuatu hal yang berguna bagi hidup ini, bagi hidup kita, bagi hidup orang lain, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, oleh karena itu, mari kita merenungkan hidup yang telah kita lalui selama 1 tahun di tahun 2021 ini. Ada 365 hari dalam 1 tahun yang telah kita lalui. Dalam kesempatan yang diberikan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Mungkin ada banyak hal yang baik yang kita telah lakukan, yang membuat kita senang dan gembira. Tetapi ada di dalam hidup yang telah Tuhan berikan itu kesempatan-kesempatan yang kita lalui begitu saja, yang membuat kita merasa bahwa aku belum ngelakuin apa-apa ya, dan aku sudah kehilangan 1 tahun lagi untuk melakukan yang harusnya baik tapi belum. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kalau kita sudah melakukan sesuatu yang berharga di dalam kesempatan yang Tuhan beri, kita boleh merasa senang, mungkin juga bangga. Tetapi kalau kita belum melakukan, mungkin ada rasa takut yang juga kita alami. Besok aku sudah gak punya lagi waktu, sudah dipundut Tuhan, diambil Tuhan, ya, belum pakai apa-apa. Nah, 2 hal ini, rasa syukur, bangga, rasa takut, kecewa, khawatir, berkelindan di dalam tahun-tahun kehidupan yang akan segera kita selesaikan 1 tahun lagi. Nah, bagaimana kemudian harus kita maknai segala lika-liku kesempatan yang Tuhan berikan, baik bahagia dan baik berurai air matanya, baik yang sudah dipakai dengan betul ataupun yang tidak. Itu boleh kita jadikan sebagai sebuah batu tahapan untuk kedepannya. Maka di akhir tahun ini adalah waktu yang tepat untuk, seperti kata tema kita, merenungkan, merefleksikan kehidupan yang telah kita jalani. Yang baik harus kita simpan untuk kemudian kita kembangkan. Yang buruk harus kita kelola kembali supaya pada ke depan menjadi lebih baik lagi. Jangan rasa takut, jangan rasa bangga, narsis, dan akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itulah yang kira-kira menjadi sebuah sikap dari pribadi Maria yang kita bisa pelajari di dalam akhir tahun kita, dalam tema kita permenungan kehidupan. Bacaan Lukas kita menceritakan tentang para gembala yang datang mengunjungi Maria pasca kelahiran Yesus. Para gembala disapa di padang pengembalaan mereka oleh malaikat yang luar biasa menyinari padang yang gelap itu, yang kemudian menaikkan madah bakti pujian yang kita kenal, Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah yang tinggi yang boleh turun kemuliaan itu di dunia ini. Nah, itu mengagumkan.
Dan kemudian bukan hanya mengagumkan, para malaikat juga disuruh untuk menceritakan berita yang mengagumkan itu kepada Maria. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, terpisah daripada pandangan mengagumkan yang terjadi di padang yang dialami oleh gembala, Maria sendiri di Bethlehem bersama dengan Yusuf sedang dalam posisi yang kagum atau enggak, Bapak Ibu? Sedang dalam posisi yang kalut. Kalut karena kenapa, Bapak Ibu? Kalut karena apa yang menjadi janji malaikat bahwa Maria akan melahirkan putra yang kudus Allah sendiri, tapi kok ya melasi banget. Lahirnya di dalam kandang, tidurnya di dalam palungan. Mungkin Yusuf dan Maria juga mulai galau. Benarkah bahwa bayi ini bayi istimewa? Atau bayi ini bayi yang biasa-biasa saja sesungguhnya? Malah akan menjadi sebuah tantangan yang memberatkan kehidupan kami ke depannya. Karena buktinya kalau dia istimewa, mbok ya ada perlakuan istimewa, mbok dikasih tempat yang bagus untuk lahir, tapi lahirnya di tempat yang gak baik, gak bagus, galau mungkin hati daripada Maria dan Yusuf. Nah, di dalam segala kegalauan itu peristiwa gembala itu terjadi, dan gembala diutus untuk pergi menyampaikan kabar kesukaan itu kepada Maria dan Yusuf yang ada di Bethlehem, yang sedang mengasuh anak itu dalam keadaan mungkin gelisah, galau, dan takut. Mereka mengatakan kepada Maria dan Yusuf yang mereka temui, kamu tahu enggak, kami itu baru saja melakukan penggembalaan di padang dan melihat fenomena yang luar biasa. Malaikat memberitakan kabar kesukaan luar biasa loh. Ini bayi luar biasa. Wah, kami bersyukur bahwa apa yang kami lihat itu bukan hanya penampakan tanpa arti, tetapi sesuatu yang betul-betul terjadi dan menjadi sebuah penggenapan janji Mesias yang telah lama. Bahagia dong kalian boleh masuk ke dalam rencana-rencana Tuhan. Kira-kira itu percakapan imajinatif yang mungkin kita bisa munculkan untuk melengkapi narasi ini. Nah, di dalam segala hal itu, maka orang-orang yang ada di kanan kiri dan juga orang yang mengetahui ada peristiwa orang melahirkan di kandang merasa heran dengan sekumpulan gembala yang datang menceritakan cerita yang spektakuler di tengah-tengah keadaan yang sangat miris itu. Maksudnya apa toh? Kok cerita yang aneh-aneh? Apa yang hebat sih? Aku gak ngerti. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ada pribadi yang luar biasa. Ketika mendengarkan kabar kesukaan itu, ia tidak merasa pongah, ia tidak merasa takut, gentar, ia hanya mengambil sebuah sikap. Dikatakan di dalam ayat kita, di ayat yang ke-19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu, perkara yang mengherankan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sebagai apa? Tahapan ke depan. Artinya, aku gak ditinggalin Tuhan. Saya pikir saya sudah ditinggalkan Tuhan. Mau melahirkan aja susah, tapi Tuhan baik sama saya. Oleh karena itu, ke depan aku punya kesempatan melakukan karya-karya Tuhan melalui menjadi ibu bagi Yesus, anak yang dijanjikan itu. Dan aku punya sebuah kesempatan yang baik, aku akan lakukan yang terbaik. Kalau kemarin aku khawatir, kalau kemarin aku takut, sekarang
hilang sudah rasa takut itu. Ada penghiburan. Tapi nggak boleh kepongahan, keberanian, sombong dalam sebuah keadaan yang luar biasa itu. Aku tetap harus merendah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, dari bacaan ini menceritakan kepada kita bahwa hidup memang harus dinikmati sebagai sebuah perjalanan bersama Tuhan. Ada saatnya kita galau, takut, khawatir. Aku sudah pakai waktu dengan baik enggak ya? Aku sudah benar enggak ya? Atau kita sudah mengatakan aku sudah benar nih di jalan Tuhan. Nah, semua dinamika kehidupan itu kita harus renungkan dalam sebuah koridor karya Tuhan yang luar biasa, yang harus menjadi sebuah pondasi berjalan ke depan, yang membuat aku jangan sampai ketakutan, tapi jangan sampai terlalu sombong. Sebab nyatanya hidupku menjadi baik karena Tuhan berjalan bersamaku. Ke depan kalau aku masih punya hidup di tahun 2022, di tahun yang baru, aku harus jalani dalam sebuah iman. Susahkah aku? Bahagiakah aku? Telah kupakaikah kesempatanku atau masih kutunda? Biarlah aku mau serahkan semua misteri tahun ke depan itu berjalan bersama Tuhan. Nah, jadi ini permenungan kita terakhir di tahun 2021. Kita mau belajar tentang kesempatan yang telah Tuhan berikan, yang mungkin sudah kita pakai ataupun belum, yang menghadirkan rasa takut, rasa bangga, dan berbagai macam rasa-rasa yang lain. Tapi kemudian kita bungkus di dalam sebuah kerendahan untuk berpikir bahwa ada di ataskah aku tahun 2021, ada di bawahkah aku. Semua itu terjadi di dalam tangan Tuhan. Ke depan aku akan melakukan segala yang terbaik bersama-sama Tuhan lagi, aku percaya. Nah ya, itu terakhir untuk kita. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat tersendiri buat Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa
Terima kasih Tuhan untuk tahun 2021 yang telah kami jalani bersama Tuhan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang membanggakan, ada yang mengecewakan, ada yang manis, ada juga yang terasa asam, bahkan pahit. Ada yang mendapat, ada juga kalanya kami kehilangan. Ada sukacita, ada duka cita. Semua rasa yang kami peroleh di tahun 2021 membawa kami pada sebuah rasa bangga dan bersyukur, tetapi juga ada yang dalam keadaan susah hati dan juga kecewa. Tetapi kami mau pada saat ini di dalam ibadah tutup tahun ini membungkus semua rasa itu di dalam Tuhan, mau melihat bahwa semua itu terjadi di dalam tangan Tuhan. Kalau kami boleh ada, berhasil, mendapat, bersuka, semua itu karena Tuhan. Karenanya tidak boleh sombong, tidak boleh pongah, tidak boleh sesumbar. Dan biarlah di tahun yang akan datang kami menjalani kembali tahun-tahun kehidupan kami bersama Tuhan. Dan kalau kami ada yang menutup tahun ini di dalam sedih, duka, di dalam kehilangan, kecewa, sakit, biarlah kami juga boleh bungkus semua rasa yang tidak enak itu di dalam juga rencana Tuhan. Mungkin Tuhan sedang ingin mengajarkan sesuatu dalam hidup kami, sehingga di tahun yang akan datang, di dalam segala rasa susah yang kami alami, kami mau percaya bahwa itu semua kami dapat lewati dulunya bersama Tuhan. Kalau tahun depan kami harus jalani, maka kami akan menjalaninya juga bersama Tuhan yang membuat kami mampu. Kalau dulu kami sakit, kami kuat menyelesaikannya karena Tuhan. Kalau dulu kami berduka cita, kami dapat melaluinya sampai hari ini dengan teguh juga karena Tuhan. Maka tahun ke depan yang kami jelang, kami akan memasukinya dalam keberanian bahwa Tuhan akan terus pegang tangan kami, tak pernah pisahkan kami dari kasih-Mu, sehingga kami boleh memasuki tahun baru yang akan segera kami jelang nanti di dalam iman percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2021. Peganglah tangan kami selalu di tahun yang baru, tahun 2022 yang masih penuh dengan misteri. Dan kami doakan selalu juga gereja Tuhan GKI Aji Barang bersama dengan seluruh para pelayan, pekerja, bahkan karyawannya di tahun 2022 yang baru nanti. Biarlah mereka memberikan pelayanan kejemaatan yang lebih baik lagi, sehingga tubuh Tuhan terpelihara, nama Tuhan dapat disebar dan dimuliakan melalui gereja Tuhan GKI Aji Barang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Ya, demikian persekutuan kita. Sampai berjumpa kembali dalam persekutuan tengah minggu pada minggu depan, pada tahun yang baru. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku. Amin.